Presiden FIFA, Gianni Infantino tuh urun langsung dan putuskan Indonesia jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat kalahkan Arab dan Cina, jadi harapanku. Stadion dan fasilitas mumpuni siap menyambut timnas Indonesia auto, untung besar jika benar terjadi. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta menghebohkannya berikut ini. Yes, akhirnya terjawab sudah. PSSI bongkar info A1 Super mengejutkan soal pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia hadapi Cina dan Jepang. Akhirnya Jairo Riedewald sudah bisa diproses dan segera jalani sumpah WNI akhir Mei? Atau justru ada nama lain yang tak terduga? Simak bocoran panas resmi dari PSSI itu hanya di sini. Auto bikin geger fans timnas. Dikonfirmasi resmi, Coach Patrick Kluivert pastikan dua pemain dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk laga kontra Cina. Alasan pencoretannya bikin syok, terungkap fakta mengejutkan di balik keputusan ini. Salah satunya dianggap pemain kunci, tapi kok bisa dicoret? Benarkah ada masalah internal? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Breaking news resmi. Orang dalam PSSI bongkar update terbaru soal proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Benarkah semua berkas selesai akhir Mei dan Zijlstra siap sumpah WNI? Duet maut Zijlstra dan Ole Romeni di lini depan timnas Indonesia bakal terwujud lawan Cina dan Jepang. Simak fakta sebenarnya hanya di sini. Nah ini dia, akhirnya terungkap semua yang kamu tunggu. PSSI berikan konfirmasi resmi soal laga uji coba timnas Indonesia versus Rusia. Ternyata PSSI siapkan laga versus Rusia itu di akhir Mei untuk persiapan krusial sebelum laga penentuan versus Cina di GBK. Simak ulasan mendetailnya dan siap-siap terkejut dengan strategi besar PSSI yang baru terungkap hanya di sini. Grup C semakin memanas. Pelatih Australia Tony Popovich belak-belakan di depan media tantang timnas Indonesia raih posisi 2 klasemen dan temani Jepang ke Piala Dunia. Semua bisa auto geger dibuatnya. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Mampukah Indonesia menjawab tantangan ini? Simak ulasan menariknya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Presiden FIFA, Gianni Infantino tuh urun langsung dan putuskan Indonesia jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat kalahkan Arab dan Cina, jadi harapanku. Stadion dan fasilitas mumpuni siap menyambut timnas Indonesia auto, untung besar jika benar terjadi. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta menghebohkannya berikut ini. Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa Indonesia telah ikut serta dalam proses pengajuan atau bidding untuk menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa waktu terakhir beredar kabar bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia AFC membuka kesempatan bagi negara-negara anggotanya untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi ini. Kabar tersebut pertama kali muncul dari media Cina Titan Sport yang menyebut bahwa Cina akan mengajukan beberapa kotanya sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada bulan Oktober 2025. Di tahap ini, 6 tim yang berhasil lolos dari babak ketiga akan dibagi ke dalam 2 grup. Masing-masing grup terdiri dari 3 tim dan seluruh pertandingan akan digelar di satu lokasi venue terpusat. Menanggapi kabar ini, Arya Sinulinga menyampaikan bahwa Indonesia juga telah ikut serta dalam proses bidding sebagai tuan rumah, walaupun tidak diumumkan secara besar-besaran ke publik. Ada perubahan sistem dari AFC. Biasanya AFC menunjuk tuan rumah netral dan mengatur semuanya sendiri. Tapi sekarang peserta diminta untuk mengajukan diri jadi tuan rumah melalui proses bidding. Jelas Arya. Seperti dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Kalau ditawari kesempatan, tentu kita ikut. Tapi kita tidak perlu mengumbar ke media, toh masih ada waktu. Lawan-lawan kita berat dari Timur Tengah dan wilayah lain.
tapi kita tetap mencoba ikut lanjutnya. Meski ikut bidding, PSSI masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai aturan resmi dari AFC, terutama terkait syarat siapa saja yang berhak menjadi tuan rumah. Hal ini juga berkaitan erat dengan perjuangan timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara babak ketiga kualifikasi. Berdasarkan informasi resmi dari AFC, hak menjadi tuan rumah babak keempat akan diberikan kepada 2 tim terbaik dari babak ketiga. Jika mengacu pada posisi klasemen saat ini, Uni Emirat Arab dan Irak menjadi 2 negara yang difavoritkan untuk menjadi tuan rumah. Arya menambahkan bahwa PSSI memilih untuk tidak terlalu terbuka menyampaikan hal ini ke publik sebelum ada kejelasan resmi. Negara lain mungkin sudah ramai-ramai bicara soal ini, tapi kami masih menunggu kepastian. Kalau sudah jelas, baru kami umumkan, tegas Arya. Adapun jadwal pertandingan babak keempat sudah ditentukan, yakni akan berlangsung pada tanggal 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Tidak seperti FIFA Matchday biasanya yang hanya memuat 2 pertandingan, babak ini akan menggelar 3 laga untuk setiap grup. Nantinya tim yang keluar sebagai juara grup akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat kedua akan melanjutkan perjuangan ke babak kelima. Sementara tim yang berada di posisi terakhir grup akan langsung gugur. Yes, akhirnya terjawab sudah. PSSI bongkar info A1 Super mengejutkan soal pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia hadapi Cina dan Jepang. Akhirnya Jairo Riedewald sudah bisa diproses dan segera jalani sumpah WNI akhir Mei? Atau justru ada nama lain yang tak terduga? Simak bocoran panas resmi dari PSSI itu hanya di sini. Perwakilan dari PSSI, Arya Sinulinga menyampaikan bahwa timnas Indonesia tidak akan menambah pemain keturunan atau naturalisasi baru dalam waktu dekat. Keputusan ini muncul menjelang 2 laga penting yang akan dijalani timnas Indonesia pada bulan Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya di putaran ketiga grup C. Di bulan itu, skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert akan menghadapi 2 lawan berat. Laga pertama akan berlangsung pada 5 Juni 2025 saat Indonesia menjamu timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jika Indonesia berhasil meraih kemenangan di pertandingan tersebut, maka kepastian lolos ke putaran keempat kualifikasi akan dikantongi. Namun, perjuangan belum usai. 5 hari setelah itu, tepatnya pada 10 Juni 2025, timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Jepang untuk menghadapi tim kuat Asia di Suita Stadium, Osaka. Menjelang 2 laga krusial ini muncul pertanyaan dari para warganet, apakah akan ada tambahan pemain naturalisasi baru untuk memperkuat tim? Apalagi belakangan beberapa nama keturunan Indonesia seperti Mauro Zilstra, Jairo Riedewald, dan Pascal Struijk ramai disebut-sebut di media sosial sebagai kandidat pemain baru untuk timnas. Menanggapi hal itu, PSSI memberikan klarifikasi melalui Arya Sinulinga yang merupakan anggota komite eksekutif. Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube pribadinya, Arya menyampaikan bahwa komposisi tim saat ini sudah sangat baik dan merata di semua lini. Ia menyebutkan bahwa kehadiran pemain-pemain baru seperti Ole Romeni, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James sudah membuat skuad Garuda semakin solid. Oleh karena itu, tidak ada rencana untuk menambah pemain baru untuk 2 pertandingan di bulan Juni nanti. Kalau kita lihat performa tim saat melawan Australia dan Bahrain sebelumnya, serta melihat tantangan ke depan melawan Cina dan Jepang, rasanya sudah cukup kuat, kata Arya. Jadi kami pastikan tidak akan ada tambahan pemain baru untuk bulan Juni lanjutnya. Meski demikian, Arya menegaskan bahwa proses mencari dan merekrut pemain keturunan belum dihentikan sepenuhnya. PSSI tetap membuka peluang mencari pemain berdarah Indonesia di luar negeri untuk memperkuat timnas di masa mendatang. Namun untuk saat ini, langkah tersebut dihentikan sementara karena tim dianggap sudah cukup padu dan siap menghadapi 2 pertandingan penting tersebut. Penambahan pemain naturalisasi akan dipertimbangkan kembali setelah putaran ketiga ini selesai. Sekarang kita sudah punya pemain-pemain bagus. Kalaupun nanti ada tambahan, itu hanya untuk memperkuat kedalaman tim. Tapi tidak untuk sekarang,
tegas Arya. Untuk 2 pertandingan terakhir di bulan Juni ini, kami sudah putuskan tidak ada pemain naturalisasi baru, tutupnya. Breaking news resmi. Orang dalam PSSI bongkar update terbaru soal proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Benarkah semua berkas selesai akhir Mei dan Zijlstra siap sumpah WNI? Duet maut Zijlstra dan Ole Romeni di lini depan timnas Indonesia bakal terwujud lawan Cina dan Jepang. Simak fakta sebenarnya hanya di sini. Mauro Zijlstra, pemain muda berbakat yang saat ini bermain untuk tim Volendam U21 di Belanda, belum bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Mauro dikenal sebagai striker dengan performa menjanjikan. Musim ini saja ia berhasil mencetak 6 gol dan menyumbang 1 assist hanya dalam 5 pertandingan. Ia memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung lewat garis keturunan ayahnya. Meski demikian, hingga setidaknya bulan Juni nanti, Mauro belum masuk dalam rencana resmi PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa proses administrasi untuk Mauro masih belum tuntas. Proses ini butuh waktu dan belum ada langkah konkret yang diambil untuk membawa Mauro ke timnas. Masalah Mauro saat ini adalah soal administrasi. Kami belum bisa memprosesnya lebih lanjut, ujar Arya melalui kanal YouTube pribadinya. Meski belum diproses secara resmi, Mauro sudah masuk dalam pantauan PSSI dan dinilai sebagai pemain yang potensial untuk memperkuat lini depan Indonesia di masa depan. PSSI sendiri tertarik untuk merekrut Mauro, terutama karena lini serang Indonesia saat ini hanya mengandalkan Ole Romeni, sementara pemain lainnya masih belum menunjukkan penampilan yang konsisten. Dengan performa apiknya di Eropa, Mauro bisa menjadi aset penting untuk timnas di masa yang akan datang. Karena itu, Arya meminta semua pihak untuk bersabar. Mudah-mudahan nanti setelah semua proses yang sedang kami jalankan selesai, kita bisa membawa Mauro bergabung dengan timnas, kata Arya. Di sisi lain, Arya juga memastikan bahwa saat ini belum ada pemain keturunan lain yang akan diproses untuk masuk timnas senior. Hal ini menunjukkan bahwa pelatih timnas, Patrick Kluivert, memilih untuk fokus memaksimalkan pemain yang sudah ada. Kluivert sendiri masih dalam tahap awal kepemimpinannya dan baru menjalani 2 laga bersama timnas. Ia masih dalam proses mengenal karakter dan kemampuan semua pemain yang ada di skuad. Selain itu, jadwal timnas juga cukup padat. Mereka akan segera menjalani pemusatan latihan bulan ini sebagai persiapan menghadapi pertandingan melawan Cina dan Jepang setelah sebelumnya melawan Australia dan Bahrain. Kalau melihat performa tim saat melawan Australia dan Bahrain dan target kita ke depan, rasanya belum perlu menambah pemain baru sampai bulan Juni, tutup Arya. Nah ini dia, akhirnya terungkap semua yang kamu tunggu. PSSI berikan konfirmasi resmi soal laga uji coba timnas Indonesia versus Rusia. Ternyata PSSI siapkan laga versus Rusia itu di akhir Mei untuk persiapan krusial sebelum laga penentuan versus Cina di GBKK. Simak ulasan mendetailnya dan siap-siap terkejut dengan strategi besar PSSI yang baru terungkap hanya di sini. PSSI akhirnya memberikan tanggapan terkait beberapa tawaran dari negara lain yang ingin bertanding melawan timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday pada September 2025. Sebelumnya memang sudah ada beberapa negara yang mengajukan diri untuk melawan Indonesia di periode tersebut. Pasalnya bulan September 2025 tidak memiliki jadwal pertandingan resmi untuk timnas Indonesia setelah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 selesai pada Juni. Jika timnas Indonesia berhasil lolos ke babak keempat, maka pertandingan uji coba di bulan September sangat penting untuk mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh. Tercatat setidaknya ada 5 negara yang sudah menawarkan diri untuk bertanding dengan Indonesia, yaitu Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Malaysia, dan Lebanon. Informasi ini pertama kali diketahui dari akun X bernama Voice of Russia yang menyebut bahwa timnas Indonesia sedang merencanakan pertandingan persahabatan dengan Uzbekistan, Kazakhstan, dan Rusia pada bulan September 2025.
Sementara itu, akun Instagram ASEAN Football menyebutkan bahwa Indonesia akan ikut serta dalam turnamen mini bersama Malaysia dan Lebanon. Menanggapi kabar ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, memberikan penjelasan. Ia mengatakan bahwa FIFA Matchday di bulan September memang momen yang pas karena tidak ada jadwal resmi dan bisa dimanfaatkan sebagai ajang persiapan. Ini momen yang menarik karena September itu kosong. Jadi kalau kita lolos ke babak keempat, pertandingan uji coba bisa sangat berguna, kata Arya. Namun Arya juga menjelaskan bahwa tawaran dari Rusia kemungkinan besar tidak akan diterima karena ada berbagai pertimbangan teknis dan lainnya. Banyak negara yang ingin tanding dengan kita. Tapi kalau Rusia, kemungkinan besar tidak bisa kita terima karena ada beberapa hal yang jadi pertimbangan, ujarnya. Selain itu, PSSI juga belum membuat keputusan resmi mengenai kemungkinan mengikuti turnamen mini bersama Malaysia dan Lebanon. Arya menyebut bahwa semua masih dalam tahap pertimbangan karena waktunya juga masih cukup jauh. Kita memang punya rencana untuk membuat turnamen mini. Beberapa negara sudah kita dekati seperti Lebanon dan mungkin Malaysia, katanya. Tapi semuanya masih dalam proses dan kita masih menunggu perkembangan selanjutnya karena September masih cukup lama, tutup Arya. Grup C semakin memanas. Pelatih Australia Tony Popovich belak-belakan di depan media tantang timnas Indonesia raih posisi 2 klasemen dan temani Jepang ke Piala Dunia. Semua bikin auto geger. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Mampukah Indonesia menjawab tantangan ini? Simak ulasan menariknya berikut ini. Timnas Australia saat ini berada di posisi yang menguntungkan untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Mereka menduduki peringkat kedua klasemen grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Jepang sudah dipastikan lolos, Australia yang dilatih oleh Tony Popovich kini unggul 3 poin dari Arab Saudi dan 4 poin dari Indonesia. Meski begitu, posisi mereka belum sepenuhnya aman karena masih ada 2 pertandingan tersisa. Australia masih bisa disalip oleh Arab Saudi, bahkan oleh Indonesia, jika mereka tidak mendapatkan hasil maksimal di 2 laga terakhir. Hal ini terutama bisa terjadi jika mereka kalah saat menjamu Jepang pada pertandingan ke-9 yang digelar 5 Juni 2025. Di hari yang sama, Arab Saudi akan bertandang ke markas Bahrain, sementara Indonesia akan bermain di kandang menghadapi Cina. Kemudian, pada laga terakhir, Australia akan bertemu Arab Saudi di kandangnya dan Indonesia akan melawan Jepang di Jepang. Pelatih Australia, Tony Popovich, menyadari bahwa timnya akan berada di bawah tekanan dalam 2 laga tersebut. Namun ia menegaskan bahwa tekanan itu harus dihadapi dan diatasi jika ingin meraih tiket otomatis ke Piala Dunia. Setiap pertandingan itu penting. Sampai sekarang, saya rasa kami sudah cukup baik dalam menghadapi tekanan dan ekspektasi, ujar Popovich dikutip dari Socceroos. Kami harus bisa melakukannya lagi jika ingin lolos otomatis. Kami tahu ini tantangan dan kami siap menerimanya. Kami justru bersemangat menyambut tantangan ini, tambahnya. Popovich juga mengatakan bahwa laga melawan Jepang akan menjadi ujian berat, terutama jika ingin tampil lebih baik daripada saat pertemuan pertama yang berakhir imbang. Kami tahu posisi kami bagus, tapi kali ini kami akan melawan tim terbaik di Asia, katanya. Tantangannya adalah, bisakah kami tampil lebih baik dari sebelumnya? Kami sudah mendapatkan hasil bagus waktu itu, tapi bisakah kami berkembang dan menunjukkan peningkatan? Lanjut Popovich. Sementara itu, peluang Indonesia untuk finish di posisi kedua grup C masih terbuka, meski sangat berat. Ada 2 skenario yang bisa membawa Indonesia naik ke posisi 2 dan lolos otomatis. Skenario pertama, Indonesia mengalahkan Cina dan Jepang. Dan Australia kalah dari Jepang dan minimal seri atau kalah dari Arab Saudi. Skenario kedua, Indonesia mengalahkan Cina dan menahan imbang Jepang. Australia kalah dari Jepang dan Arab Saudi. Dan Arab Saudi juga kalah dari Bahrain. Dalam kedua skenario tersebut, Indonesia, Australia, dan Arab Saudi akan sama-sama memiliki 13 poin. Namun karena selisih gol saat ini tidak menguntungkan bagi Indonesia. Mereka harus menang besar atas Cina.
dan berharap Australia dan Arab Saudi mengalami kekalahan dengan selisih gol besar, agar selisih gol Indonesia bisa menyalip. Auto bikin geger fans timnas. Dikonfirmasi resmi, Coach Patrick Kluivert pastikan 2 pemain dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk laga kontra Cina. Alasan pencoretannya bikin syok, terungkap fakta mengejutkan di balik keputusan ini. Salah satunya dianggap pemain kunci, tapi kok bisa dicoret? Benarkah ada masalah internal? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bakal dipastikan tidak menyertakan 2 pemain dalam pertandingan penting melawan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini diambil karena kedua pemain tersebut dipastikan tidak bisa tampil dalam laga tersebut. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan terakhir di grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga krusial tersebut akan digelar pada bulan Juni 2025 melawan Cina dan Jepang. Pertandingan melawan Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Namun menjelang laga ini, pelatih Patrick Kluivert sudah mencoret 2 nama dari daftar pemain yang akan berlaga. 2 pemain yang dicoret adalah Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Keduanya tidak akan tampil melawan Cina karena sedang menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Hukuman tersebut mereka dapatkan setelah laga melawan Bahrain yang digelar pada 25 Maret 2025. Meski tidak bisa bermain di laga pertama melawan Cina, keduanya diperkirakan tetap akan masuk dalam daftar skuad timnas yang dipanggil Kluivert untuk bulan Juni. Sebab mereka sudah bisa bermain lagi di laga kedua yang tak kalah penting, yakni melawan Jepang. Situasi ini menimbulkan pertanyaan menarik, siapa yang akan dipilih Patrick Kluivert sebagai pengganti Marcelino dan Paes untuk laga menghadapi Cina? Pasalnya, pertandingan tersebut sangat menentukan bagi nasib timnas Indonesia. Jika melihat dari skuad yang ada untuk posisi kiper, kemungkinan besar posisi Martin Paes akan digantikan Emil Alderweireld dan untuk posisi Marcelino Ferdinand akan digantikan Eliano Reijnders. Hasil dari 2 laga terakhir melawan Cina dan Jepang akan sangat memengaruhi posisi Indonesia di klasemen akhir. Hanya tim yang finish di posisi pertama dan kedua di grup C yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang berada di peringkat ketiga dan keempat masih harus berjuang lagi di babak keempat kualifikasi zona Asia. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat klasemen. Jadi 2 pertandingan ke depan benar-benar menjadi penentu apakah skuad Garuda masih bisa mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 atau tidak.